Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin presentasikan tugas UAS dari mata kuliah Network Programming and Administration. Ya, pada tugas UAS kali ini, di sini kami akan memsimulasikan dan juga membuat suatu phishing, ya, yang dimana phishingnya tersebut itu kami menggunakan bot Telegram sebagai nantinya untuk database-nya. Semua data-data mereka akan dikirimkan ke bot tersebut. Next. Untuk kelompok 10 itu terdiri dari 6 orang. Yang pertama itu ada saya Muhammad Aprianto, kemudian ada Muhammad Diksa Pujautomo, yang ketiga ada Muhammad Asraf Hidayat, keempat ada Maulana Malik Jabar Budianto, yang kelima ada Muhammad Al Azim, yang keenam ada Muhammad Iqbal Faturrahman. Next. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Diska. Padanya persilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih ya Mas Aprianto. Nah, latar belakangnya ini perkembangan teknologi memudahkan operasional internal perusahaan. Ancaman keamanan cyber meningkat, termasuk penipuan menggunakan teknik phishing. Nah, phishing mengeksploitasi data pribadi dan kredensial dengan menyamar sebagai entitas resmi. Nah, rumusan masalah yang pertama ada rumusan masalah, yaitu bagaimana cara mencegah phishing agar tidak mudah terjebak. Lalu yang kedua ada tujuannya. Nah, tujuannya ini memahami konsep dan melakukan simulasi phishing sebagai upaya sosialisasi kesadaran keamanan digital. Nextnya, yang ini untuk teman saya, silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Mas Diska. Untuk definisi phishing, yang pertama adalah bentuk kejahatan cyber untuk memperoleh informasi pribadi seperti password, kartu kredit, dan hal yang lain yang eh, kredensial atau pribadi. Lalu menyamar sebagai institusi terpercaya lewat email, SMS, atau media sosial. Lalu yang ketiga adalah memanfaatkan psikologi korban, rasa takut, percaya, dan urgensi. Next. Lalu jenis-jenis phishing. Yang pertama adalah email phishing yang digunakan oleh kelompok kami untuk metode phishing kali ini. Email phishing ini adalah eh, skemanya pelaku mengirimkan email massal yang tampak resmi, misalnya dari bank atau marketplace ataupun ada semacam login alert yang mana menginformasikan bahwa akun tersebut terdeteksi login di perangkat yang lain. Lalu di dalamnya ada tautan menuju halaman login yang palsu. Lalu selanjutnya ada spear phishing. Spear phishing ini yang mana pelaku sudah mengumpulkan informasi pribadi tentang korban duluan. Misalnya nama kita, tempat kerja, jabatan. Lalu mereka mengirimkan email seolah-olah kenal dekat. Akibatnya kita lebih mudah percaya. Lalu yang selanjutnya adalah whaling. Untuk whaling ini biasanya ditujukan untuk orang-orang yang jabatannya lumayan atau yang bisa disebut seperti direktur, manajer di sebuah perusahaan. Tujuannya untuk dapat akses ke data penting perusahaan. Lalu serangannya ini biasanya dilakukan secara halus dan profesional. Yang selanjutnya adalah smishing atau SMS phishing. Smishing ini adalah phishing via SMS. Misalnya kita mendapatkan SMS berisi akun Anda akan diblokir. Klik link ini sekarang juga, padahal itu jebakan. Lalu yang selanjutnya adalah voice phishing. Untuk voice phishing ini biasanya pelaku langsung menelepon korban secara langsung dan seolah-olah menanyakan sesuatu yang padahal itu adalah informasi pribadi. Lalu yang selanjutnya adalah social media phishing. Sosial media phishing ini biasanya akun media sosial palsu yang digunakan untuk menipu korban. Misalnya menawarkan hadiah ataupun promo, lalu mengarahkan korban ke situs palsu. Next. Untuk yang slide ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Mas.
Oke, di sini ada pencegahan phishing. Yang pertama itu waspadai pesan yang mencurigakan. Ya, jangan mudah mempercaya pada email atau pesan yang meminta data pribadi kita, apalagi yang mendesak dan tidak jelas. Yang kedua itu hati-hati klik tautan. Nah, periksa dulu sebelum klik link. Nah, bisa jadi itu jebakan untuk mencuri data Anda. Lalu yang ketiga itu gunakan alat keamanan seperti aktifkan 2FA, gunakan antivirus dan pastikan spam filter menyala atau untuk perlindungan ekstra. Yang keempat itu ada edukasi itu penting. Nah, itu ikuti pelatihan keamanan digital agar lebih siap menghadapi ancaman cyber. Next. Lalu di sini ada penjelasan untuk simulasi yaitu ada front end yaitu HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat halaman login palsu yang tanpa asli. Yang kedua itu ada backend, yaitu menggunakan Telegram bot API untuk mengirim kredensial ke penyerang. Lalu ketiga itu ada keunggulan yaitu sulit terdeteksi karena lalu lintas data terlihat normal. Lalu catatannya itu teknik ini sederhana dan bisa dilakukan siapapun tanpa keahlian tinggi. Oke, bisa dilanjutkan untuk slide selanjutnya. Oh baik, jadi untuk skema simulasi sendiri, basicnya itu penyerang kirim email peringatan palsu ke korban bisa macam-macam. Yang penting mengalihkan korban ke halaman login palsu nanti. Setelahnya itu akan mengisi data, korban tetap diarahkan ke situs asli setelah pengisian tadi. Jadi biar seolah tidak terjadi apa-apa. Dan terakhir, kredensial korban sebelumnya sudah telah disimpan atau di-cloning melalui Telegram API secara otomatis. Kemudian untuk studi kasus di sini sebenarnya banyak berbagai jenis lingkungan account yang biasa dipakai penyerang email phishing, bisa dari Apple ataupun Microsoft, tapi di sini kami akan menggunakan Google Email, Gmail, dan akan mengambil data korban, login korban dan dikirimkan ke bot Telegram tadi. Fokus studi kasus kami pada kesadaran pengguna terhadap tampilan dan tautan mencurigakan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Bisa dilanjutkan terakhir oleh Kang Malik, silakan. Oke, terima kasih Mas Asraf. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu phishing. Phishing adalah manipulasi psikologis untuk mencuri data. Efektif karena menyerang rasa percaya dan panik kepada korban. Nah, untuk caranya yaitu gunakan 2FA, password manager, dan update system. Terus yang kedua ada sosialisasi digital security yang harus ditingkatkan. Terus yang terakhir, layanan besar Google atau Apple perlu mengembangkan AI untuk deteksi phishing. Nah, untuk di sini saya akan mencontohkan simulasi phishing tersebut. Oke, yang pertama si attacker atau si pelaku itu mengirim email dengan subjek new scene alert ya. Jadi memberitahukan si pengguna tuh bahwa ada yang mendeteksi, ada yang meloginkan akunnya. Nah, karena di sini saya menggunakan email yang seharusnya pakai sender dan SMTP yang harusnya bisa si korban percaya kepada email tersebut. Contohnya semisal service strip Google apa gitu. Pokoknya si user tuh harus mempercayai semaksimal mungkin ya. Dari naming emailnya juga, ini kan karena saya mengirim pribadi jadi atas nama saya. Nah, untuk subjeknya itu Newsgene Alert, isinya tuh dia ada memberitahukan akun Google saya sign di Chrome dengan tanggal sekian dan lokasi di sini. Otomatis saya panik karena di akun email itu terdapat akun-akun penting seperti yang banking ataupun Google Google Pay ataupun dan lain-lain ya. Jadi sangat riskan kalau semisalnya seseorang sign in ke akun saya. Otomatis saya merasa panik dan mengklik untuk mengamankan ya karena dari pemberitaan tersebut kalau misalnya tidak tahu activity ini kita bisa mengklik link berikut. Nah, setelah klik link berikut karena di sini saya pakai SAM, harusnya ini tuh domainnya tuh kita sangat harus trusted ya biar si korban tuh tidak curiga. Nah, di sini ada form sign in Google, otomatis saya panik.
Saya panik karena ada orang yang menghubungkan atau menloginkan email saya, terus saya login gmail.com dan passwordnya misalnya admin123. Setelah sign in, otomatis saya merasa tidak ada terjadi apa-apa ya, karena bingung kok ini bisa tidak terjadi apa-apa gitu. Eh, jadi merasa dirinya aman gitu, nggak terjadi apa-apa yang sesuai diberitahukan email. Korban akan check in akunnya apa ada abnormality atau apa, ternyata tidak, dan ya tidak curiga atas email tersebut ya. Nah, di sisi itu pelaku udah mendapatkan data dari login tersebut yang dikirim lewat email, lewat Telegram. Kenapa kami memakai Telegram? Karena Telegram sangat simpel ya untuk digunakan, tidak perlu resource tinggi seperti menyimpan di database atau dikirim lagi ke email pribadi. Karena Telegram itu gratis ya, kalau mau dikirim ke email pribadi itu harus bayar lagi SMTP dan lain-lain lah gitu. Jadi enak buat scrapingnya di sini. Otomatis pelaku ya udah dapat full akses ke emailnya. Kalau email tersebut nggak ngaktifin 2FA ataupun tidak aware terhadap email tersebut ya. Oke, mungkin cukup ya dari saya. Bisa dikembalikan ke Mas Afrianto ya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Telah tadi penjelasan singkat terkait dengan tugas dari mata kuliah NPA. Ya, sekian dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.